Baik, selamat sahabat bagi kita semuanya. Sahabat ini adalah sudah memasuki sahabat yang ketujuh. Tidak terasa kita sudah berada di rumah kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah. Kurang lebih 9 sahabat. Kalau kami di Jemaat Parompong terhitung terakhir tanggal 14 Maret dan dimulai ibadah di rumah itu dari tanggal 21 Maret hingga hari ini tanggal 16 Mei 2020. Tentu saja kita sudah merasa jenuh dengan situasi ini. Dan harapan kita biarlah virus corona ini dapat cepat berlalu dari permukaan bumi ini. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat yang suci ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita tundukkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan oleh karena begitu besarnya kebaikan Tuhan yang memberkati kami dari hari-hari di dalam aktivitas pekerjaan kami hingga tiba di hari Sabat yang kudus ini. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan berkati kami. Tuhan berikan satu hari kepada kami untuk beribadah, mengambil waktu bersekutu kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan nafas kehidupan kepada kami hingga tiba saat ini. Sehingga kami Tuhan dapat bersuka cita merasakan kebaikan Tuhan kepada kami masing-masing. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berikanlah Tuhan hikmat pengetahuan dari surga. Urapi hamba-Mu ini penuh dengan kuasa Rohul Kudus Tuhan. Agar hamba-Mu Tuhan dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang akan melihat ataupun menonton channel ini, baik melalui Facebook, baik melalui WhatsApp, baik melalui YouTube. Kiranya Tuhan berkati agar firman ini Tuhan menjadi berkat bagi mereka dan menjadi sukacita bagi mereka. Puji hormat di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat Alkitab kita ini, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan demikian, boleh kita ikuti, lihat di slide. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya judul firman Tuhan pada hari Sabat ini, judulnya adalah penurutan mendatangkan kelepasan. Penurutan mendatangkan keselamatan. Penurutan mendapatkan kelepasan.
Saudaraku, kalau kita lihat tadinya di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39 ini, saya percaya belum ada saudaraku sifat-sifat yang jahat seperti mereka yang kita alami saat ini. Saya percaya walaupun kita sudah melakukan hal-hal yang jahat, belum tentu saudaraku kita adalah orang yang jahat. Walaupun kita sudah melakukan hal yang baik di hadapan manusia, belum tentu saudaraku kita ini adalah orang yang baik di hadapan manusia. Tetapi orang-orang itu di zaman Nuh memang tidak ada lagi di dalam pikirannya hal-hal yang baik. Semuanya saudaraku sudah hal-hal yang jahat dilakukan. Kalau istilah laptop atau komputer, kalau kita lihat saudaraku laptop maupun komputer, ada laptop ini ataupun handphone ataupun komputer memiliki virus. Kalau laptop ataupun handphone ini sudah digerogoti oleh virus, maka handphone ataupun laptop ini tidak bisa lagi kita fungsikan. Tetapi saudaraku, ada juga laptop ataupun handphone ada virusnya di dalam. Tetapi saudaraku, walaupun ada virus ataupun virus di handphone ataupun di laptop, masih bisa kita gunakan, kita anju-anju kalau orang Batak mengatakan. Kita difungsikan walaupun ada virus di dalamnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Begitu juga lah manusia di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu, manusia sudah mempunyai atau sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Di zaman sekarang ini, ada manusia ataupun ada orang sudah melakukan kejahatan, ya. Tetapi saudaraku, dia bertobat, dia mengambil waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Akhirnya dia berubah dari masa lalunya. Tetapi saudaraku, ada juga orang, dia sudah melakukan kejahatan. Selama hidupnya yang jahat dia lakukan. Dan bahkan di dalam pikirannya semuanya hal-hal yang jahat. Samalah itu seperti handphone tadi. Kalau sudah virus di dalam handphone itu ataupun laptop itu, akan dibuang, tidak bisa lagi difungsikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan bertindak pada saat itu di zamannya Nuh. Aku akan membinasakan semua orang itu kecuali Nuh dan keluarganya. Tuhan firmankan ini. Tuhan turunkan, Tuhan kirimkan firman ini kepada Nabi Nuh. Inilah saudaraku, kalau kita menjalankan ataupun melakukan kejahatan. Efeknya saudaraku bukan hanya kita yang merasakan. Dampaknya bukan hanya anak-anak kita. Dampaknya bukan hanya keluarga maupun tetangga kita. Semuanya berdampak saudaraku kalau kita melakukan kejahatan. Kita lihat di zamannya Nabi Nuh. Bukan keluarganya dan bahkan tetangganya. Sampai hewan peliharaannya, ternak mereka dimusnahkan melalui air bah. Kenapa saudaraku dimusnahkan? Karena kejahatan manusia yang sudah menggerogoti pikiran mereka masing-masing. Kecuali Nuh dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kenapa Nuh diberkati oleh Tuhan? Kenapa Nuh mendapatkan keselamatan? Oleh karena Nuh ini, Nuh dan keluarganya menurut kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judulnya tadi adalah penurutan mendatangkan kelepasan. Penurutan mendapatkan keselamatan. Oleh karena Nuh dan keluarganya menurut kepada Tuhan, maka mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kenapa keluarga Nuh tidak dibinasakan? Kita buka saudaraku Kejadian 6 ayat 9. Kita lihat nanti di slide. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sezamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Nuh tidak dibinasakan dari permukaan bumi ini? Yang pertama adalah karena Nuh didapati orang yang tidak bercerat di dalam Tuhan. Poin yang kedua, karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak katakan Nabi Nuh itu tidaklah berdosa. Nuh, saudaraku, adalah orang yang berdosa. Semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa adalah berdosa, kecuali Yesus. Yesus Kristus lahir dari kandungan Bunda Maria. Dia bukanlah lahir oleh karena hubungan suami istri, tetapi Yesus Kristus lahir dari kandungan Bunda Maria oleh karena hubungan kuasa Roh Kudus. Kalau saya, saudaraku, lahir dari suami istri, hubungan suami istri. Adik saya lahir dari hubungan suami istri. Anak saya lahir dari hubungan suami istri. Tetapi Yesus lahir dari kandungan Bunda Maria, bukan karena ada hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf, tetapi Yesus lahir oleh karena hubungan kasih karunia Tuhan kepada Bunda Maria. Itulah sebabnya, saudaraku, semua manusia yang ada di permukaan bumi ini, semuanya itu berdosa. Tetapi kita lihat, Nuh, istrinya beserta ketiga anaknya dan 3 menantunya, mereka mendapatkan kasih karunia. Mereka mendapatkan kelepasan oleh karena penurutan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak ikut mati. Mereka tidak ikut binasa. Kenapa, saudaraku? Karena mereka mengikuti perintah Tuhan. Karena mereka menuruti akan firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Kita lihat di slide. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah ngerinya, saudara. Coba kita bayangkan kalau semuanya di tempat kita ini melakukan hal-hal yang jahat. Coba kalau kita lihat, saudaraku, di tempat kita mayoritasnya melakukan hal-hal yang jahat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mayoritasnya semua sudah melakukan hal yang jahat. Hanya keluarga kita yang menurut akan firman Tuhan. Kita bayangkan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Nuh. Nuh, bangunlah bahtera. Buatlah bahtera yang besar. Ketika firman Tuhan ini, saudaraku, datang ke hadapan Nuh. Nuh, buatlah bahtera yang besar. Pada saat itu, saudaraku, Nuh menurut apa yang Tuhan perintahkan. Lihat di ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Nuh melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan firmankan, Nuh, buat bahtera yang besar, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Nuh lakukan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, Nuh ini adalah orang yang sangat menurut, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan firmankan buat bahtera sekian ukurannya, dia lakukan itu. Di ayat 22,
tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seandainya kita ini di hadapan Nabi Nuh, mungkin saudaraku kita belum bisa menuruti apa kata firman Tuhan. Tetapi Nuh, Alkitab mencatat di dalam ayat 22, dia lakukan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengikuti Tuhan itu bukanlah berdasarkan logika. Mengikuti Tuhan bukan melalui logika. Hilangkan saudaraku logikamu. Mengikuti Tuhan itu bukan hanya logika, tetapi mengikuti Tuhan itu adalah melalui iman. Mari saudaraku mulai saat ini, hilangkan logika kita untuk mengikuti Tuhan. Kita lihat saudaraku pengalaman Nabi Nuh. Ketika Tuhan firmankan, Nuh, bangunlah bahtera yang besar. Dia bangun bahtera sesuai ukuran yang Tuhan perintahkan. Lalu Nuh, buatlah bahtera. Saudaraku tahu saudara di mana bahtera Nuh dibangun? Di Gunung Ararat. Ya. Di Gunung Ararat. Saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita mengikuti Tuhan bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan iman. Di pengalaman Nabi Nuh, banyak orang, atau orang banyak pada saat zamannya Nabi Nuh ini, mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Bagaimana Nabi Nuh membangun bahtera di sebuah bukit? Saudaraku, logika. Secara logikanya, kalau hujan turun maupun hujan 3 hari 3 malam bahkan 1 bulan, kalau kita membangun kapal ataupun sampan di bukit-bukit, mungkin secara logika manusia tidak bisa air sampai ke atas bukit. Demikianlah saudaraku pemikiran logika dari orang-orang di zamannya Nabi Nuh. Hei, Nabi Nuh ini sudah orang bodoh. Dia sudah membangun bahtera di bukit-bukit. Saudaraku ini, hati-hati kita menuruti Tuhan berdasarkan logika, bukan berdasarkan iman kita. Yang dirasakan orang banyak pada saat itu hanyalah melalui logika mereka masing-masing. Di tahun 2000 di era milenium, saat itu saya sudah duduk di bangku SMA. Tahun 2000 era milenium, banyak informasi yang mengatakan tahun 2000 akan datang Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau buka pemahaman kita berdasarkan logika mengikuti Tuhan, bukan berdasarkan iman. Pada saat itu banyak orang-orang ini memang percaya akan hal itu. Sudah percaya bahwasannya di tahun 2000 akan datang Yesus Kristus. Maka teman-teman dari orang tua saya pada saat itu sudah tidak mengambil waktu lagi untuk menanam sawit. Memang pada saat itu di zaman kami atau di kampung kami rata-rata sawit. Tetapi saudaraku, oleh karena informasi ini, mereka mengikuti Tuhan berdasarkan logika mereka. Mereka tidak menanam sawit lagi. Dan bahkan orang-orang yang tidak menanam sawit ini mengatakan, "Hei, ngapain lagi kalian tanam sawit? Sebentar lagi datang Yesus Kristus." Tetapi saudaraku, sampai saat ini di tahun 2020, dari tahun 2000 sampai 2020, 20 tahun lebih, Yesus Kristus sampai saat ini belum datang juga. Saudaraku, saya mau membuka pemahaman kita berdasarkan logika. Makanya saudaraku, hilangkan logika kita. Jangan ikuti logika kita untuk mengikuti Tuhan. Tetapi marilah kita mengikuti Tuhan itu berdasarkan iman kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Satu kali ada seorang ayah
dan seorang anak mau pergi ke ladang ataupun ke sawah. Ketika mereka mau pergi ke sawah mereka ini mereka harus melewati ranting-ranting kecil. Lalu sang anak berjalan di depan, sang ayah di belakang. Ketika sang anak berjalan melewati ranting-ranting kecil, lalu sang anak memperhatikan jalan atau gerak dari anaknya di depan. Lalu tiba-tiba, oleh karena anaknya ini kecil, ada ranting di atas, ayahnya melihat dari belakang ada seekor ular. Lalu pada saat itu saudaraku, ketika ayahnya ini melihat ada seekor ular, dia sampaikan kepada saudaraku, anaknya itu langsung tunduk. Dia selamat. Ilustrasi ini saudaraku sangat sederhana. Ketika dikatakan ayahnya tunduk, anaknya langsung menurut, dia tunduk, mendapatkan keselamatan. Di zaman sekarang ini saudaraku, khususnya kita yang selalu stay at home, anjuran dari pemerintah sampaikan kepada masyarakat, stay at home, atau kita berada di rumah. Kadang-kadang saudaraku, kita tidak menurut akan hal ini. Ada banyak orang bepergian ke sana kemari, tidak stay at home. Tujuannya adalah untuk memutus rantai COVID-19 ini. Tetapi kita tidak menurut. Orang-orang yang tidak menurut oleh karena stay at home ini tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika orang-orang yang menurut akan anjuran pemerintah, stay at home, tujuannya untuk mencegah COVID-19 ini, maka mereka akan mendapatkan keselamatan pada saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Tuhan, kita ini saudaraku tidak ada apa-apanya. Di dalam Tuhan, yang penting, yang pertama dan terutama di dalam Tuhan itu adalah menurut. Hanya penurutan yang terutama di dalam Tuhan ini. Bukan karena banyaknya harta kita, bukan karena banyaknya mobil kita, bukan karena banyaknya sawit kita. Tetapi saudaraku, tujuannya yang pertama adalah menurut. Hanya itu saudaraku permintaan Tuhan kepada umat-umatnya. Kita lihat saudaraku, di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39 tadi. Suatu saat nanti, di zaman sekarang ini, begitu banyak manusia itu akan melakukan kejahatan. Begitu banyak manusia itu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, maka kita akan menjadi korban bagi mereka. Kalau kita saudaraku bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, maka kitalah saudaraku yang menjadi korban. Asingkan diri kita saudara. Asingkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Ada istilah pepatah mengatakan, tunjukkan temanmu, maka saya akan mengenalimu. Tunjukkanlah temanmu, maka saya akan mengenalimu. Kalau kamu tunjukkan temanmu adalah orang-orang yang jahat, maka saya mengenalimu secara alami, kamu itu adalah orang yang jahat. Kalau kamu tunjukkan teman-temanmu adalah orang yang baik, melakukan hal-hal yang baik, maka secara alami saya menilai kamu, mengenal kamu adalah orang yang baik. Itu saudara. Tuhan perintahkan kepada umat-umatnya melakukan hal-hal yang baik. Asingkan diri kita dari hal-hal ini. Jangan terlibat kita saudaraku. Kalau kita terlibat dengan hal ini, kita menjadi korban malapetaka bagi keluarga kita. Asingkan diri kita saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kalau kita baca di slide yang pertama,
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahui saudaraku bahwa pada hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu apa saudara? Ayat 2 sampai ayat 5. Kita lihat di layar. Ayat 2 sampai ayat 5. Hari-hari terakhir termasuk seluruh zaman Kristen, bahwa situasi ini akan semakin buruk dengan mendekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari-hari terakhir akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan dalam dunia. Akan semakin runtuhnya standar moral. Itulah sebabnya saudaraku, pada hari terakhir ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, harus siap menghadapi banjir kejahatan. Saudaraku, ini tidak ada kebohongan. Orang-orang yang percaya akan Tuhan, orang-orang yang setia akan Tuhan, mereka harus siap menghadapi banjir kejahatan. Karena sudah difirmankan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Pada hari terakhir itu akan ada masa-masa yang sukar. Apa itu saudaraku masa yang sukar? Di ayat 2 sampai ayat 5. Untuk itu saudaraku, mari kita asingkan diri kita dari mereka. Jangan bergaul dengan mereka secara kental. Saya tidak katakan saudara tidak bisa berbicara ataupun bergaul dengan orang-orang seperti itu. Bisa berbicara, tetapi persahabatan, pembicaraan kita, conversation kita kepada mereka, ini adalah hanya mendatangkan keselamatan bagi diri kita. Selama masih ada kesempatan, marilah kita melakukan hal yang baik. Marilah kita melihat keadaan kita. Kalau selama ini kita melakukan hal yang jahat dalam hidup kita, mari ambil waktu saudaraku untuk bersekutu kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, doakan dirimu saudara. Tuhan, selama ini hidup saya sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tanyakan saudaraku diri kita. Panggil Tuhan, agar Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya untuk menginsafkan diri kita. Sehingga Tuhan menuntun kita dan Roh Kudus menginsafkan kita. Kalau tidak kita lakukan ini saudaraku, kita akan binasa. Kita akan binasa, diasingkan dari kerajaan surga nantinya. Yang menjadi penutup saudaraku kepada kita semuanya, marilah kita menuruti akan perintah Tuhan. Jika setiap hari kita di bawah kendali Roh Allah, kita akan menjadi umat yang memelihara hukum Tuhan. Kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa kita menuruti akan hukum Allah. Dan orang-orang yang menuruti akan hukum Tuhan, orang-orang yang setia akan hukum Tuhan, maka dia akan mendatangkan kelepasan, membawa pahala dalam hidupnya, bahkan berkat dalam hidup yang akan datang. Saudaraku yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, pada hakikatnya saudara, tentang penurutan ini, manusia yang normal adalah menurut dan taat. Siapapun itu saudaraku yang ada di dunia ini, apapun latar belakang mereka, dari mana asal usulnya, dan bagaimana orang tuanya, setidak-tidaknya pada masa kecilnya dia pernah diajarkan oleh orang tuanya untuk menurut, ataupun orang-orang dewasa lainnya untuk menurut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ketika kita sudah bergaul bersama Tuhan, ketika kita selama ini sudah bersekutu dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan,
maka Tuhan akan menyambut kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di hari Sabat yang kudus ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang penurutan akan hukum-hukum Tuhan. Tuhan, ajarilah kami Tuhan agar kami selalu mengikuti Tuhan, menurut akan perintah Tuhan. Bila mana Tuhan di dalam kehidupan kami selama ini sering kami melakukan kejahatan, sering kami melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, berkemurahanlah Tuhan untuk menyambut kami, mengampuni kami penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ajar-ajari kami Tuhan agar kami bisa berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun Tuhan segala langkah perjalanan kami, agar kami Tuhan selalu berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami selama kami hidup di dunia yang fana ini. Berkati Tuhan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang akan melihat video ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam usaha tangan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan, yang masih dalam pendidikan. Kiranya Tuhan berkati, agar ini Tuhan menjadi sukacita bagi mereka dan menjadi puji hormat di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada kita semuanya. Semoga firman ini dapat bermanfaat kepada kita yang melihat channel ini. Biarlah melalui firman ini kita dapat diubahkan menjadi melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, ikuti terus channel saya. Saya akan membagikan sabda Tuhan melalui channel YouTube saya ini. Tuhan memberkati kita.